Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Safitri Nursyifa, mahasiswa dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan kegiatan KKN tematik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai bahaya kecanduan gadget atau dampak dari kecanduan gadget pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Kita dihadapkan dengan pandemi COVID sudah hampir 2 tahun ini. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran di sekolah berganti menjadi pembelajaran di rumah secara daring atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan kegiatan belajar seperti ini, sangat memungkinkan kita untuk terus berhubungan dengan yang namanya gadget, laptop, ataupun komputer. Tentu saja, penggunaan gadget ini memang memberikan banyak manfaat dan kemudahan, dari mulai mengakses informasi sampai berkomunikasi, terutama pada pembelajaran daring ini. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan akan mempengaruhi tubuh dan kesehatan, terutama perhatian kita kepada anak-anak yang masih harus dibimbing dalam menggunakan gadget, baik untuk belajar online, bermain games, ataupun berselancar di media sosial. Menurut para ahli, terdapat batasan waktu untuk bermain gadget bagi anak. Berikut ini durasi anak bermain gadget yang disarankan berdasarkan usianya. Yang pertama, anak usia di bawah 2 tahun sampai 5 tahun disarankan sama sekali tidak diberikan akses gadget. Jika memang diperlukan, anak di atas 1,5 tahun dapat bermain gadget dengan didampingi orang tuanya tidak lebih dari 1 jam per hari. Yang kedua, anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain gadget, tapi dengan waktu yang sudah disepakati oleh orang tua, misalnya saat akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Dan yang ketiga, untuk anak di usia remaja, waktu ideal untuk melakukan aktivitas online atau bermain gadget dalam seharinya yaitu sekitar 4 jam 17 menit. Perlu diketahui bahwa durasi yang telah dipaparkan ini tidak berlaku hanya untuk penggunaan gadget seperti ponsel atau tablet, tetapi termasuk untuk waktu menonton TV dan bermain komputer atau laptop. Mengapa penggunaan gadget harus dibatasi? Menurut studi, penggunaan gadget yang tidak dibatasi bisa berkembang dan berakhir menjadi kecanduan gadget. Terdapat beberapa dampak yang buruk akibat kecanduan gadget bagi anak. Beberapa penjelasan mengenai dampak kecanduan gadget. Dampak yang pertama yaitu kurang tidur. Kecanduan gadget yang berlebihan menyebabkan anak-anak mengalami kurang tidur. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele, sebab kurang tidur bisa mengganggu aktivitas anak, seperti mengganggu proses belajar di sekolah. Kemudian membuat prestasinya menjadi turun. Hal ini juga membuat perkembangan otak menjadi tidak optimal. Karena tidur yang cukup adalah kunci untuk perkembangan otak yang lebih optimal. Yang kedua yaitu gangguan pada mata. Anak-anak yang mengalami kecanduan gadget juga rentan mengalami gangguan pada mata. Hal ini terjadi karena terlalu lama menatap layar handphone, laptop, atau TV sehingga memicu gangguan seperti mata yang lelah, mata kering, hingga gangguan penglihatan. Yang ketiga yaitu obesitas. Kecanduan gadget juga membuat anak-anak rentan mengalami obesitas, alias kelebihan berat badan. Hal ini disebabkan karena anak-anak terlalu asik bermain gadget, sehingga mereka menjadi kurang bergerak dan lebih sering duduk ataupun berbaring. Akibat kecanduan gadget yang terakhir yaitu masalah mental. Kecanduan gadget juga bisa mengganggu kesehatan mental anak, karena gadget memicu efek samping berbahaya seperti meningkatkan risiko depresi, adanya gangguan kecemasan, sulit fokus, dan perilaku bermasalah lainnya.
Hal ini juga bisa memicu sifat agresif anak, yaitu membuat anak kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan dan dapat meningkatkan resiko perasaan kesepian. Lalu, setelah kita mengetahui apa saja dampak dari kecanduan gadget, tentunya perlu langkah berikutnya, yaitu mencari solusi bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Berikut bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Cara yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu membuat aturan. Hal yang pertama dilakukan orang tua yaitu sadar akan bahaya gadget pada anak. Karena selain gangguan motorik, gangguan sosial, hal yang paling fatal yaitu gangguan kesehatan pada organ mata. Maka dari itu, buatlah aturan sejak dini. Buatlah kesepakatan pada anak berapa lama boleh memainkan gadget dan kapan saja waktunya. Perjanjian ini tentunya harus didisiplinkan, dikontrol, dan ditegakkan oleh orang tua, agar anak-anak dapat ikut disiplin dan orang tua pun harus konsisten melaksanakan aturannya. Cara yang kedua yaitu mengalihkan perhatian anak. Mungkin tak sedikit orang tua merasa sedih ketika melihat anaknya seharian bermain gadget, sehingga jadi malas interaksi di dalam rumah ataupun bermain dengan teman-teman. Cobalah orang tua mengambil peran dengan membuat suatu hal yang dapat mengalihkan perhatian anak dari perangkat layar bergerak itu. Seperti kegiatan yang menyenangkan, bermain, berkebun, olahraga, memasak, atau hal yang lainnya. Sehingga anak dapat melupakan sejenak gadget dengan melakukan aktivitas yang menarik bersama keluarga. Cara yang ketiga yaitu batasi akses penggunaan. Kita perlu memperhatikan apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses oleh anak pada fitur gadget, seperti media sosial, aplikasi games, atau aplikasi lainnya perlu dibatasi penggunaannya, yang menurut orang tua paling aman dan juga mendukung kegiatan edukasi anak. Tujuan pembatasan ini agar anak tidak semakin larut dalam aktivitas dunia mayanya. Semakin anak menemukan hal baru, maka akan semakin asik dalam bermain gadget. Selain itu, cara ini juga untuk mencegah efek buruk pornografi pada gadget dan juga hal negatif lainnya yang bisa diakses lewat gadget. Cara yang keempat yaitu orang tua memberikan contoh yang baik. Semua anak akan lebih mudah meniru apa yang dilihat dibandingkan apa yang didengar. Inilah mengapa contoh orang tua dalam penggunaan gadget sangatlah penting. Kebutuhan aktivitas kerja, bisnis, atau sekedar hiburan terkadang membuat banyak orang tua mengabaikan hal ini. Maka orang tua perlu ikut memanajemen waktu dalam penggunaan gadget dan memberikan contoh pada anak. Temukan kembali kebersamaan yang hilang antara orang tua dan anak, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka cara ini akan membuat anak lebih senang dan merasa diperlakukan secara adil. Cara yang kelima yaitu disiplin, konsisten, dan tegas. Cara agar anak tidak kecanduan gadget yang juga penting yaitu bagaimana cara disiplin, tegas, dan konsisten dalam membuat aturan, membatasi penggunaan gadget, dan mengajak anak bermain. Jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ibu dan ayah yang akan membuat anak akhirnya membantah aturan itu. Maka sebelum disosialisasikan pada anak, harus membuat kesepakatan terlebih dahulu dan berjanji untuk berkomitmen dengan aturan yang telah dibuat, agar anak tidak menganggap orang tua itu pimplan atau mengasihi atau dapat memberikan nego soal aturan. Cara yang terakhir yaitu perbanyak waktu bersama anak. Terkadang, hal yang membuat anak akhirnya sibuk bermain gadget yaitu karena orang tua tidak ada bersama mereka. Sibuk bekerja, sibuk bisnis, atau sibuk dengan aktivitas lain. Tetapi, luangkanlah waktu untuk mengobrol atau bermain bersama anak. Maka, tingkatkanlah intensitas waktu bersama anak agar anak merasa diperhatikan. Arahkan penggunaan gadget pada anak untuk kebutuhan pendidikan yang lebih efektif.
Dukung dan motivasi anak untuk sukses sekolah dengan memanfaatkan teknologi yang ada di perangkat gadget. Cegah kecanduan gadget pada anak sejak sekarang, dan juga interaksi anak dengan perangkat teknologi tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk motivasi dan dukungan orang tua secara nyata untuk pendidikan anak. Sekian pemaparan informasi mengenai dampak kecanduan gadget dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.